Selamat siang anak-anak. Ya, apa kabar kalian semua? Sebelum kita ada dalam pelajaran hari ini, Ibu minta kita maju untuk berdoa. Pelajaran kita mulai. Kegunaannya untuk menulis. Ya, bagus. Kegunaannya untuk menulis. Kalau buku yang ini buku apa? Baca. Buku yang dibeli oleh ibu. Kelompok Omer. Buku yang menulis ilmuwan. Iya, buku yang menulis ilmuwan. Setelah pembelajaran hari ini, kalian bisa menjawab apa yang Ibu berikan kepada kalian. Nah, hari ini untuk ketahuan kalian semua bahwa Ibu akan mengajarkan mata pelajaran bahasa Indonesia dengan skema atau topik bagian-bagian buku. Bagian-bagian apa itu? Buku. Oke. Ada lagu yang akan diwajarkan untuk kalian. Dengarkan Ibu nyanyikan. Buku, kau sangat berguna. Kulitmu sebagai pintu, tempatku masuk dan bertemu dengan bermacam-macam ilmu. Bisa? Bisa. Oke, mari kita semua nyanyikan. 1, 3. Buku sangat berguna. Kulitmu sebagai pintu, tempatku masuk dan bertemu dengan bermacam-macam ilmu. Buku kau sangat berguna.
Apa tuh? Di dalam lagu tadi sudah disebutkan salah satu bagian buku. Kira-kira jadi minta kelompok Michael yang jawab. Kira-kira bagian buku yang tadi disebutkan di dalam lagu tadi itu apa? Tulis buku. Kalau biasanya kita bilang apa tuh? Apa itu? Iya, semua temu untuk kelompok Michael dan kelompok Barnes. Tepuk belum? Iya, itu. Nah, jadi yang pertama, bagian buku yang pertama itu apa? Sampul buku. Oke. Nah, selain ada sampul buku, di sini juga ada. Ya, ada apa tuh? Ketiga apa? Ada apa? Mana judul buku yang mana? Sebentar. Judul. Oke. Kemudian kita buka bagian cover buku ada. Selanjutnya ada apa? Ada apa? Halaman buku. Kira-kira halaman buku itu biasanya ditandai dengan apa? Ditandai dengan apa tuh? Nah, ditandai dengan bab. Ada juga. Iya, apa tuh? Ya, nomor. Nanti kita pelajari lebih mendalam. Kemudian ada apa lagi? Dan ada apa? Tidak. Ada apa? Ada apa tuh? Ya, isi buku. Untuk menentukan 6 bagian buku, Ibu ada punya satu tugas untuk kalian. Bisa atau tidak? Bisa. Sekarang kelompok Aisyah. Kelompok Siti Laki. Kelompok Michael. Terakhir kelompok Oke, kalian sudah perhatikan pegang apa yang telah diberikan kepada kalian. Apa itu? Apa nama apa? Sekarang kalian tentukan apa judul buku. Masing-masing kelompok tentukan. Ya, 3 pertanyaan yang tadi sudah kasih. Ya, 3 pertanyaan yang tadi sudah kasih. Kalian boleh mengidentifikasi buku yang telah diberikan untuk kalian. Mana? Kalian tentukan judul bukunya itu judulnya apa. Kemudian pada punggung buku ada tulisan apa. 3 pertanyaan yang tadi dikasih. Apa judul buku, kemudian apa tulisan yang berada di punggung buku. Perhatikan punggung bukunya, kemudian terdiri dari berapa bab? 3 pertanyaannya. Kelompok yang sudah siap boleh maju dan membacakan hasil diskusinya.
Perhatikan dulu, kemudian di buku-buku ada tulisan apa? Omer sudah? Kelompok mana yang sudah? Kalau sudah tentukan, buka bagian-bagian buku, cek terdiri dari berapa bab. Sudah, kelompok mana yang sudah? Waktu kurang 2 menit. Kelompok 2 sudah kah? Belum. Nanti bagian buku tentukan ini.
kelompok 4, kelompok Vita dan kelompok Aisyah. Judul buku yang mereka dapat yaitu Manajemen Pendidikan. Kemudian ada tulisan pada punggung buku yaitu Tim Pakar Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Malang, Manajemen Pendidikan, Analisis Substansi dan Aplikasi dalam Institusi Pendidikan, dan jumlah bab yang terdapat dalam buku itu adalah ada 3 bab. Semua tepuk tangan untuk kelompok kita. Oke, selanjutnya kelompok Michael. Kelompok Michael. Nanti tolongnya. Ya, jadi kelompok Omer, judul buku yang mereka dapatkan ialah Cita dan Kewajiban. Jawaban yang kedua ialah tulisan yang terdapat pada buku ialah Wairata dan SSC Iskandar. Kemudian bab yang terdapat dalam buku ada dalam rangka. Terima tepuk tangan untuk kelompok Omer. Judul buku dan nama penulis di bagian punggung buku. Dan yang ketiga terdiri dari 15 bab. Selanjutnya kelompok Michael. Dari kelompok 1 yang pertama mereka dapatkan judul buku yang ada pada buku yang mereka dapatkan ialah 1 media pembelajaran, yang kedua tulisan yang ada pada punggung buku yaitu media pembelajaran dan Doktorandus Rudi Susanto MPD.
Halo sobat belajar yang baik. Bagaimanakah kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan selalu bahagia. Baik sobat belajar, kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan Kak Sindu, dengan materi mengenal bagian-bagian buku. Yuk, kita mulai belajarnya bersama. Sobat belajar, cover merupakan salah satu bagian dari buku. Apa saja bagian-bagian penyusun buku lainnya? Simak uraian berikut ini. 1. Cover. Cover atau sampul buku merupakan bagian pelindung paling luar dari sebuah buku. Cover umumnya berisi judul halaman publikasi, nama penulis, dan penerbit yang disertai gambar grafis untuk mendukung daya tarik pembaca. Cover buku terdiri atas bagian-bagian sebagai berikut. A. Cover depan, merupakan tampilan depan atau muka buku yang terletak di bagian awal buku. B. Cover belakang, merupakan cover yang terletak pada bagian akhir atau belakang buku yang menjadi penutup buku. C. Punggung buku, biasanya ada pada buku-buku tebal yang terletak pada samping atau antara cover depan dan belakang sebagai pelindung ketebalan buku. Bagian penyusun buku yang kedua adalah preliminaris. Halaman preliminaris ini merupakan halaman pendahuluan yang sangat perlu disertakan sebelum informasi atau isi utama buku disampaikan. Peletakannya tepat di antara cover dan isi buku. Berikut ini beberapa bagian dari halaman preliminaris. A. Halaman judul. Halaman judul berisi judul, subjudul, nama penulis, nama penerjemah, nama penerbit, tahun terbit, nama kota tempat terbit. Banyak juga buku yang menambahkan halaman Prancis atau halaman kulit ari yang hanya berisi judul buku saja. B. Catatan hak cipta, copyright, pada halaman ini memuat judul buku, nama penulis atau pengarang atau penerjemah, pemilik hak cipta hingga tim publikasi seperti desainer sampul dan ilustrasi. C. Halaman tambahan. Halaman tambahan berisi prakata atau kata pengantar dari penulis. D. Daftar isi merupakan lembar halaman yang menjadi petunjuk pokok isi buku beserta nomor halaman. Selanjutnya bagian buku yang ketiga adalah bagian isi. Bagian isi, berisi hal-hal atau informasi yang merupakan materi inti dari buku tersebut. Jika buku fiksi maka berisi cerita, dongeng, puisi atau karya sastra lain yang menjadi inti dari buku tersebut. Jika buku non-fiksi maka berisi informasi yang ingin disampaikan penulis. Dan bagian buku yang terakhir adalah posliminari. Bagian posliminari ini merupakan bagian akhir untuk menutup isi buku. Diletakkan antara bagian utama dengan cover belakang buku. Bagian posliminari ini terdiri atas A. Catatan penutup. Catatan penutup biasanya berisi kesimpulan atau ringkasan atau penambahan materi atau informasi yang relevan. B. Daftar istilah atau glosarium. Glosarium adalah kumpulan kata atau istilah yang diurutkan secara alfabet dengan tujuan untuk menjelaskan arti dari kata tersebut. C. Indeks, berupa daftar istilah yang terdapat dalam buku yang disertai dengan halaman kemunculan istilah tersebut tanpa disertai arti dan disusun secara alfabetis agar mempermudah pencarian. D. Daftar pustaka. Daftar pustaka merupakan daftar yang berisi semua buku atau tulisan ilmiah yang menjadi rujukan dalam melakukan penelitian. E. Biografi penulis. Biografi penulis adalah teks yang berisikan informasi tentang kehidupan pribadi maupun latar belakang dari seorang tokoh penulis secara lengkap dan berbagai hal yang terkait dengan prestasi yang sudah pernah diraih seseorang. Sobat belajar, demikianlah pembelajaran bahasa Indonesia dengan materi bagian-bagian buku, semoga bermanfaat. Tetap semangat belajarnya ya, terima kasih. Berarti kafe itu ada berapa kafe? Bagian buku. Ada apa? Kafe, kafe apa yang apa? Apa itu? Ya, betul. Berarti ada kafe, kafe depan dan kafe belakang.
hari ini. Ya. Pertanyaan yang pertama. Jadi itu berikan dengarkan untuk kelompok. Kamu dari kelompok berapa? Kelompok satu yang menjawab. Kalau tidak tahu, kalau dilemparkan atau bagaimana? Oh, lemparkan. Baik, kedua kasih tahu dan dilemparkan. Soal yang pertama, bisa baca sih? Soal yang pertama, bisa baca sih? Jika sebuah buku memiliki sampul yang robek, apakah fungsi utama sampul untuk melindungi isi buku masih dapat berjalan dengan baik? Benar atau salah? Kalau misalnya kalau sampul buku, ini misalnya kalau yang ini akan apakah ini begini? Akan masih berfungsi dengan baik atau tidak? Benar atau salah? Salah. Oke, kesepakatan kelompok satu menjawab. Mari kita lihat, kita kunci jawaban. Sekali lagi, benar atau salah? Mari kita lihat. Jawabannya apa? Ya, benar. Kelompok satu benar. Soal berikutnya kelompok berapa? Oke, baik, kelompok 2. Bisa baca atau tidak? Seorang siswa ingin mencari materi tentang hewan mamalia dalam IPA. Cara tercepat adalah dengan melihat daftar isi terlebih dahulu. Benar atau salah? Oke, kita kunci jawaban kelompok 2. Benar. Anda benar. Mari kita lihat. Kita berpindah kepada kelompok 3. Siap atau tidak? Siapnya bagaimana? Kelompok 3 siap? Oke, sekarang kita menuju ke kelompok 3. Oke. Jika buku-buku tidak memiliki tulisan judul. Jika buku-buku tidak memiliki tulisan judul, maka buku tersebut tidak dapat disusun dengan rapi dalam perpustakaan. Benar atau salah?